Oke, baik. Anak-anak ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Siapa yang nggak hadir pada hari ini? Lumayan ramai, Yang Bu. nggak masuk siapa? Lumayan. Salah satunya siapa yang nggak masuk? Naya, Melati. Maya, Melati. Bagaimana kabarnya? Naya lagi demam, Bu. Kalau Melati nggak enak badan. Oh ya. Jadi Melati, mari kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Baik, anak-anak ibu sekalian, sebelum belajar ya, mari kita buka dulu seperti biasa dengan bacaan Al-Quran, lanjutan yang kemarin yang akan dibacakan oleh Raja Rizka. Kepada Raja Rizka, kita persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sudah, Bu. Sadaqallahul azim. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda Rizka. Mudah-mudahan lancarlah kegiatan belajar kita pada siang hari ini dari awal sampai akhir. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materi, mari kita baca dulu doa secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik Ananda semuanya. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Tentang kebaikan. Tentang kebaikan dan berbuat baik. Oh iya, terima kasih Mas Sita Nazifa. Tentang berbuat baik ya atau kebaikan. Oke, baik Ananda semuanya. Ibu akan membagi kelompok kepada Ananda ya. Ada sebelum Ibu ini ada materi yang akan Ibu lihatkan dulu. Ini tugasnya nanti ya. Oke, baik. Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan salam sehat untuk Anda semuanya ya. Patuhi ke protokol kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun KD kita pada siang hari ini yaitu masih sama dengan minggu lalu ya, yaitu yang kemarin Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yang hari ini akan kita bahas adalah Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 tentang nasihat. Yang kemarin adalah tentang berbuat baik ya. Oke, baik Ananda semuanya, tujuannya adalah dengan kegiatan diskusi melalui pembelajaran jarak jauh ya, dengan pembelajaran online,
tentang makna Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 tentang saling menasehati dengan santun. Yang kedua, siswa diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan ikut serta dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan memberi saran dan kritikan. Ya, adapun metode yang Ibu gunakan adalah metode ceramah, demonstrasi, diskusi, latihan, tanya jawab, dan pemberian tugas. Nah, jadi nanti Ibu akan melihat tugas Ananda ya. Nah, ini Ibu telah membagi kepada 5 kelompok ya. Kelompok 1, Fitri, Adelia, dan kawan-kawan. Sahdita dan kawan-kawan, kelompok 2-nya ya. Nah, sedangkan kelompok 3 itu Sri Wahyuni dan kawan-kawan. Kelompok 4 Talia Ramadhani dan kawan-kawan. Kelompok 5 Vanda Verena dan kawan-kawan. Nah, bisa dilihat Ananda? Bisa, Bu. Nah, jadi ini Bisa, kelompok 1 ini tugasnya, paham? Nah, jadi tolong nanti jelaskan makna kata-kata bijak yang terdapat pada gambar, ya. Kelompok 2, nah ini, ya, Sahdita dan kawan-kawan dia. Ini dia, ya. Yang ketiga Sri Wahyuni, ya. Oke, yang keempat Talia Ramadhani. Itu kelompok 4. Yang kelima Vanda, ya. Nah, ini dia Vanda. Yang kelima ya Vanda, kelompok 5 berarti Vanda ya. Nah, ini. Paham Ananda? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke. Jadi Ananda Paham, Bu. Oke. Baik, Ibu kasih waktu 3 menit untuk memikirkan apa yang dimaksud tentang materi yang Ibu kasih tadi. Ya, masih ingat Ananda? Tugasnya masing-masing kelompok? Masih? Ya, Ibu kasih waktu sebentar. Nanti akan Ibu tanya kembali ya. Sudah bisa dipahami? Kelompok siapa yang masuk, yang mau maju duluan? Kelompok siapa yang mau maju duluan? Siapa yang bersedia mau maju duluan, silakan. Ayo Ananda. Kelompok 3 siap? Sri Wahyuni dan kawan-kawan, siap kelompok 3? Silakan dicoba, salah tidak apa-apa, ya. Oke, silakan Sri Wahyuni. Jika Anda terlalu sibuk untuk bekerja, maka ketahuilah anak-anak hanya memiliki masa kecil sekali dalam seumur hidup itu. Maksudnya, orang tuanya mau sesibuk apapun bekerja sangat penting untuk punya quality time sama keluarga, sama anak, karena masa-masa itu tidak akan terulang lagi. Oh ya, bagus. Ya, terima kasih kepada Sri Wahyuni. Ya, Ya, jadi kelompok 3 ya. Nah, jadi ini maksudnya adalah jangan terlalu sibuk untuk bekerja, ya. Jadi orang tua jangan terlalu sibuk untuk bekerja. Maka ketahuilah anak-anak hanya memiliki masa kecil itu sekali saja dalam seumur hidup. Jadi maksudnya kita sebagai orang tua jangan terlalu sibuk untuk bekerja. Karena anak-anak itu hanya memiliki masa kecil sekali saja. Apabila kita abaikan, maka mereka akan salah jalan. Nah, itu maksudnya. Oke, kemudian kelompok siapa lagi yang akan tampil? Halo, kelompok siapa lagi? Silakan.
siapa lagi yang mau tampil? Halo, kelompok siapa lagi yang mau tampil? Kelompok 4? Bisa? Silakan dicoba dulu. Menurut kelompok kami, kelompok 4, cintai anak tidak cukup. Yang terpenting, anak sadar bahwa mereka dicintai oleh orang tuanya. Maksudnya, anak harus mengetahui bahwa orang tuanya mencintai dan menyayanginya. Ya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, terima kasih kepada jawaban Ananda ya. Kelompok 3 tadi Sri Wahyuni ya. Ya. Sri Wahyuni. Ya. Sri Wahyuni kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Yang barusan kelompok berapa? Yang barusan kelompok siapa? 4. Kelompok 4 ya, Talia ya, Talia. Ya, terima kasih kepada jawaban Talia, yaitu mencintai anak tidak cukup ya. Yang penting anak sadar bahwa mereka dicintai oleh orang tua. Nah, apa maksudnya? Jadi kita hanya menyayangi anak itu dengan mengasihi hanya materi ya. Itu tidak cukup. Tapi kita mengasihi anak itu dengan kasih sayang. Selain kita kasih materi, kita harus juga memberikan kasih sayang terhadap mereka. Dan mereka tahu bahwa kita sebagai orang tua sangat menyayangi anaknya. Nah, jadi kita tidak hanya bisa mengasihi anak itu dari materi saja, kemudian kita sibuk juga bekerja, itu juga berkaitan dengan kelompok 3 tadi ya. Jadi anak itu butuh materi, butuh kasih sayang ya. Jadi kita menyayangi anak tidak cukup hanya mengasihi materi saja, tapi harus juga kita berikan dalam bentuk kasih sayang, perhatian, dan sebagainya ya. Oke, terima kasih kepada Talia Ramadhani. Oke, kelompok siapa lagi? Kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok ini, Syahidita, siap? Siap, Bu. Oke, silakan Syahidita. Kelompok 2 ya. Ya, Bu. Oke, silakan Syahidita. Langsung maknanya ya, Bu. Ya, maksudnya menurut Syahidita dan kawan-kawan apa gitu? Maksud dari arti dari kata-kata bijak itu. Ya, Bu. Maksudnya di sini nasihat adalah saling mengingatkan dalam hal kebaikan, yaitu menyuruh berbuat baik, melarang kemungkaran, Bu. Oh ya, apalagi? Syahidita kelompok 2 kan? Iya, Bu. Oke, baik. Masih ada maksud dari itu, Syahidita? Itu aja, Bu. Cukup? Bu. Cukup, Syahidita? Cukup, Bu. Oke, baik. Kepada jawaban Ananda Syahidita, terima kasih ya. Sudah baik jawabannya. Nah, jadi sahabat yang bijak, ia akan menasihati tanpa harus menyakiti. Jadi sahabat yang baik, yang tulus itu, dia hanya akan menasihati kita, ya. Nah, jadi dia akan melihat situasi kondisi. Dia tidak akan menyakiti dan memarahi sahabatnya, tapi akan mengingatkan, ya. Tapi kalau sahabat yang tidak peduli sama kawannya, dia tidak akan menasehati, dia akan membiarkannya saja, ya. Kemudian teman yang baik itu ia memarahi tanpa membuat sakit hati. Jadi teman yang baik itu ketika kita berbuat salah, dia akan memarahi kita, tapi dia tidak akan bikin kita sakit hati. Nah, itu maksudnya ya.
Kemudian bila bicara dengan cinta, maka tidak akan ada yang terluka. Jadi dia itu menasihati kita dengan cara lemah lembut, penuh kasih sayang. Tandanya dia menganggap kita sebagai sahabat ya. Nah, itu dia kelompok 2. Oke. Sekarang kelompok 1 dan kelompok 5. Siapa yang mau tampil duluan? Yang mau tampil duluan siapa? Saya, Bu. Siapa kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5, Fanda, Verana, dan kawan. Oke, silakan Fanda. Jadi menurut kelompok saya itu maksud dari sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk sendiri. Itu maksudnya setiap makhluk yang diciptakan Allah itu saling membutuhkan gitu, Bu. Ya, oke, bagus. Ya, terima kasih Fanda. Ya, nah jadi betul ya, kita di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh sahabat untuk mengingatkan kita, kita butuh keluarga, kita butuh semuanya, ya. Jadi maksudnya kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Oke, kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Jadi maknanya itu setiap manusia tidak ada yang sempurna, termasuk sahabat kita sendiri. Sahabat kita sendiri juga pernah berbuat salah dan memiliki kekurangan. Jadi sebagai sahabat yang baik kita harus mengingatkan mereka ke arah yang lebih baik. Oke, baik kepada Fitri Adelia ya. Terima kasih kepada jawabannya. Nah, jadi maksudnya janganlah mengharap sahabat yang sempurna. Jadi jangan pernah kita mengharapkan teman kita itu sempurna. Tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Jadi maksudnya janganlah menuntut teman kita sempurna. Tapi kekurangan dia kita sebagai sahabat kita tutupi. Ya, kekurangannya kita tutupi, kelebihannya kita tambahkan. Nah gitu ya. Jadi jangan menuntut orang lain untuk sempurna. Tapi bantulah dia untuk sempurna. Nah, disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya. Jadi maksudnya jangan pernah menuntut orang lain atau sahabat kita untuk sempurna, tapi sempurnakanlah kekurangannya, ya. Kemudian kelebihannya kita ambil, ya. Kita ambil hal-hal positif dari dia. Nah, jadi maksudnya jangan pernah menuntut orang lain untuk sempurna, ya. Jadi itulah makna dari persahabatan. Nah, terima kasih kepada Fitri Adelia dan kawan-kawan. Oke, baik. Ananda, kita lanjutkan ya. Oke, silakan dilihat di ini yang akan Ibu sajikan ya. Oke, Ananda bisa lihat? Bisa dilihat? Kurang jelas ya? Oke, bisa nampak? Kelihatan nggak? Bentar, Bu, masih muter. Kelihatan. Muter. Nampak? Masih loading. Loading. Oke. Ini Ananda Masita, ya. Ananda Masita, silakan dibaca. Ananda Masita bisa lihat? Bisa, Bu. Oke, silakan baca dulu dari Tauz. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz aghazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada Ananda Masita ya yang telah membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, sekarang Kenny. Ananda Kenny ada? Halo? Kenny? Ada, Bu. Oke, silakan Ananda Kenny baca Iya, Bu. artinya. Ya. Ada, Bu. Ya, silakan Ananda baca artinya. Isi kandungannya, Bu. Artinya saja dulu bacakan. Artinya itu, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil kamu, dan kamu masih menjadi pembongkang. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda Kenny. Ya. Oke, kemudian Siti Aisyah ada? Iya, Bu. Ananda Siti Aisyah, silakan. Apa maksud ayat itu? Maksud ayat Al-Baqarah ayat 83 itu menceritakan ketika Allah mengambil janji dari Bani Israel, yaitu perintah janganlah menyembah selain kepada Allah dan berbuat baik kepada ibu bapak, kaum, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata baik kepada manusia dan dirikanlah sholat. Oke, baik. Terima kasih kepada Siti Aisyah. Nah, Ibu mau mendengarkan satu orang lagi bacaan dari siapa tadi? Rizka. Ayo, Ananda Rizka, silakan Ya, Bu. dibaca ayatnya saja. Ayatnya, Al-Baqarah ayat 83. Bisa kelihatan? sebentar Bu, saya lihat di Al-Quran aja. Boleh, boleh. Mana dia? Oke, silakan Ananda Rizka. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda Rizka. Kemudian Ibu mau satu lagi membacakan artinya, ya, yaitu Sri Wahyuni. Ananda Sri Wahyuni, ada? Oke, silakan dibaca artinya, Sri Wahyuni. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari,
baik. Terima kasih kepada Ananda Sri Wahyuni yang telah membacakan artinya ya. Oke, baik. Berikutnya ya, yang minggu lalu adalah tentang ihsan dan berbuat baik. Yang sekarang adalah tentang Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Ananda bisa lihat? Ananda bisa lihat? Bisa, Bu. Nah, oke, baik. Ibu mau satu orang membacakan Quran surat Al-Luqman, yaitu tentang nasihat, ya. Oke, Ibu minta kepada Fanda. Coba dibacakan ayatnya, Fanda. Ananda Fanda bisa dengar? Bisa, Bu. Silakan dibaca ayat. Bisa kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Bu, maaf. Wa idz qala Wa iz qala Tuqmanul. Agak ngeblur, Bu. kurang jelas? Iya. Bentar, Bu, saya cari dulu. Iya. Oke, kalau kurang jelas boleh dilihat di buku atau di Al-Qur'an. Di buku cetak halaman 37 ada ya di Erlangga? Ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman nuli banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Billah. Inna kalazulmun azimun. Wa wasoinal insana biwalidayhi amalash ummuhu wahnan ala ya wahni wa fisalah fi amaini anis kurli waliwalidayka ilayya masir. Ilayyal nasyir. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda Fanda ya. Kemudian Ibu mau siapa lagi yang belum kebagian bacanya tadi ya? Baca artinya lagi ya. Oke. Masita, ada Masita? Halo Masita. Bisa kedengaran Masita? Saya, Bu. Ya, Masita tolong dibacakan Bisa, Bu. artinya. Ya, artinya ya. Iya, Bu. Ya, baik. Silakan. Artinya dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman besar. Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembali." Quran Surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Oke, baik kepada Ananda Masita ya. Terima kasih atas bacaannya. Oke, baik. Ini sedikit Ibu jelaskan
tentang materi kita pada siang hari ini adalah tentang Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 ya. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusrik billah. Inasyiraka la zulmul azim ya. Wa wasainal insyana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli biwalidayk ya ilayyal masyir. Nah, apa maksudnya ya? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, katanya ya. Jadi apa kata Luqman? Wahai anakku ya. Nah, apa kata beliau ya? Di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ya. Nah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang benar-benar besar, ya. Jadi, kata Luqman kepada anaknya menasihati, wahai anakku, dengan bahasa yang lemah lembut, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Nah, jadi ayat ini maksudnya adalah berkaitan tentang nasihat kepada seorang ayah kepada anaknya, ya. Kemudian dan kami perintahkan kepada manusia. Nah, apa kata Allah? Dan kami perintahkan dan aku perintahkan kepada manusia, kata Allah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun dan menyusuinya dan mendidiknya dan mengasih makannya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua bapakmu. Jadi kita ini sudah dibesarkan oleh ibu bapak kita, dididik, dikasih makan, apalagi ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan, ya, kemudian menyusui kita selama 2 tahun. Kemudian apa kata Allah? Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu atau berterima kasih. Hanya kepadakulah kamu akan kembali. Jadi hanya kepada Allah lah kita nanti akan kembali, gitu ya. Oke, apakah Ananda paham? Paham Ananda? Paham? Paham, Bu. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke, bisa dilihat? Masih bisa dilihat? Masih bisa, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sedikit tajwid dari Quran surat Al-Luqman ayat 13-14 ya. Oke, kola itu adalah termasuk mat tobi'i, yaitu fathah bertemu alif ya. Kemudian li ibnihi, mat silah qasyirah namanya. Kemudian ya'izuhu ya bunayya, mat silah qasyirah namanya ya. Kemudian la, mat tobi'i ya, fathah bertemu alif juga, alif lam itu ya. Kemudian billahi, lam tarkik. Kemudian asyirka, idgham sansiyah ya. Kemudian lazul munazim, izhar ya. Kemudian al insana, ikfah. Wahnan ala, izhar halki. Kemudian wahni wa fisaluhu, idgham bigunna. Nah, itulah dia tajwid dari kajian ayat tersebut. Nah, kemudian di sini ada hadis. Kelihatan? Kelihatan hadisnya? Halo Ananda? Nampak, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, silakan silakan dibaca artinya hadis ini, nanti Ibu jelaskan. Talia Ramadhani. Talia, silakan dibaca arti hadisnya Talia. Oke, Bu. Agama adalah nasihat.
Kemudian kami, para sahabat bertanya, nasihat untuk apa? Nasihat untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Ya, Muslim. Yang bawahnya juga, Bu. ya. Oke. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para sahabat beliau bahwa hakikat agama Islam adalah nasihat. Beliau bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Oke, baik. Terima kasih kepada Talia. Nah, jadi di sini adalah hadis tentang nasihat, ya. Jadi apa maksudnya? Agama adalah nasihat. Kemudian kami para sahabat berkata, nasihat untuk siapa? Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk Allah katanya, untuk kitabnya Allah, untuk Rasulnya Allah, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin secara umum. Jadi, ya, rukun iman yang dijelaskan oleh Rasulullah ini adalah nasihat kepada umatnya, sahabatnya, ya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul. Nah, jadi ini semua adalah nasihat untuk kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum, maupun pada saat itu, ya, yang lalu maupun yang akan datang. Nah, itu adalah hadis ini menjelaskan tentang nasihat keimanan gitu ya. Tentang iman kepada kita, kepada Allah, kepada Rasul gitu ya. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberitakan kepada para sahabat beliau bahwa hakikat agama Islam itu adalah nasihat. Nah, jadi kata Rasulullah ya, dia ngasih tahu kepada sahabat. Nah, hakikatnya agama Islam itu adalah nasihat katanya. Jadi saling mengingatkan. Paham tentang hadis ini? Paham? Paham, Bu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pengertiannya. Oke. Pengertiannya secara bahasa adalah saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Ya. Nah, jadi ini mengingatkan dalam hal kebaikan secara bahasa. Secara istilah coba dibaca. Secara istilah coba dibaca Fitri Adelia. Iya benar, Bu. Ya, apa maksudnya secara bahasa Fitri? Cara bahasa adalah saling mengingatkan dalam hal kebaikan, yaitu kewajiban sesama muslim. Oh ya. Oke, baik. Jadi secara bahasa, ya, nasihat itu adalah saling mengingatkan dalam hal kebaikan sesama muslim, menyuruh untuk berbuat baik, melarang dari kemungkaran. Nah, jadi secara bahasa adalah saling mengingatkan tentang kebaikan, ya. Sedangkan secara istilah adalah saling mengingatkan dalam kebaikan, kewajiban sesama muslim, ya. Menyuruh orang untuk berbuat baik, menyuruh orang untuk melarang orang dari kemungkaran. Oke, kemudian ini ada adab-adab dari memberi nasihat. Ayo, Ananda, Kenny, coba. Yang pertama apa? Yang pertama ikhlas, adab-adab dalam ya, nasihat. Yang pertama ikhlaskan niat. Yang kedua. Yang kedua menasihati secara rahasia. Yang ketiga memberi nasihat dengan halus, penuh adab dan lemah lembut. Yang keempat tidak memaksa. Yang kelima memilih waktu yang tepat untuk memberi nasihat. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda Kenny. Nah, oke, baik. Jadi adab menasihati di sini ada ya, ada 5. Yang pertama ikhlas dulu dalam niat. Yang kedua menasihati secara rahasia, diam-diam dulu, jangan depan orang rame. Ya, kalau depan orang rame, teman kita akan malu atau orang lain itu akan malu.
Tapi menasehatilah secara panggil dia atau sembunyi-sembunyi, nasehati baik-baik. Kemudian yang ketiga, memberi nasihat dengan halus, penuh adab, ya, dan lemah lembut. Nah, kemudian tidak memaksa, ya. Nah, jadi tidak memaksa orang lain. Kemudian memilih waktu yang tepat untuk memberi nasihat. Oke, paham Ananda? Paham? Oke, baik. Kita lanjut, ya. Oke, di sini ada hikmahnya. Coba dibacakan. Ananda, siapa lagi nih yang kurang tadi? Fitri Adelia sudah, Mas Sita udah, Kenny udah, Siti Aisyah. Iya, Coba Bu. Siti Aisyah dibacakan hikmah dan manfaat dari nasihat. Yang pertama, nasihat dari orang lain merupakan kontrol sosial pada saat kita terlena dan tidak mampu melakukan introspeksi. Yang Oke. kedua, mengingatkan diri sendiri untuk konsekuen atau jika kita sebagai pemberi nasihat. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari niat dan rencana kotor atau tercela. Oke. Keempat, terjalinnya persatuan dan persaudaraan antara pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Ya. Yang kelima, terjaganya lingkungan dan dari kemaksiatan dan penyakit sosial. Baik. Keenam, terciptanya keadilan, keamanan, ketentraman, dan perdamaian dalam masyarakat. Oke. Terakhir, yang ketujuh, mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT di dunia dan maupun di akhirat. Oke, baik. Paham Ananda tentang hikmah dan manfaat dari nasihat? Paham, Bu. Ya, jadi manfaat dari nasihat itu, ya, hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil, ya, nasihat dari orang lain merupakan kontrol sosial. Ya, pada saat kita terlena dan tidak mampu melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri itu sama dengan muhasabah diri. Ya, memeriksa diri, merenungkan apa kesalahan kita yang pernah kita lakukan, gitu ya. Kemudian mengingatkan diri sendiri untuk konsekuen, untuk konsisten, istiqomah untuk berbuat baik, gitu ya, atau memberi nasihat kepada orang lain, atau melakukan perbuatan baik, gitu ya. Kemudian selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari niat dan rencana kotor atau tercela. Jadi jangan pernah kita itu meniatkan sesuatu yang jahat, tapi selalu hendaknya menjaga, ya. Kemudian terjalinnya persatuan dan persaudaraan, lapisan masyarakat, ya. Kemudian terjaga lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial. Terciptanya keadilan dan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Oke, baik Ananda tentang nasihat. Ini adalah tentang tugas, ya. Apa tugasnya? Nah, silakan ini link videonya dicatat gitu ya. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Nah, ini dicatat, ini silakan ditonton ya. Ini tugas untuk Ananda. Tugasnya apa? Masih tentang nasihat gitu ya. Bagaimana sikap Nusa terhadap Rara? Kerjaan apa saja yang dilakukan Rara? Ini ada videonya yang harus kita tonton sebagai tugas di rumah ya. Bagaimana sikap ibu terhadap anaknya? Apa yang dilakukan ibu terhadap mereka? Nah, bagaimana jawabannya? Ini harus ditonton dulu videonya. Oke, paham? Paham tentang tugas? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, oke, baik. Nah, ini adalah bekerja keterampilan. Oke, baik Ananda semua. Sebelum kita simpulkan, ya, di sini ada tes namanya, ya. Ananda kelihatan soalnya? Kelihatan? Bu. Dah. Ya. Ini, nah, silakan dikerjakan, ya. Siapa yang siap nanti kirim lewat WA, ya. Paham 5 soalnya? Paham, Bu. Oke, baik. Siapa yang selesai boleh dikirim lewat WA nanti jawabannya ya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Baik, Ananda semua. Nah, sekarang
sebelum kita tutup, ya, mari kita simpulkan dulu secara bersama, ya, pelajaran kita pada siang hari ini. Jadi apa? Pelajaran kita tentang apa? Tentang nasihat, Bu. nasihat. Oke, apa simpulannya Ananda? Ayo. Surah Al-Luqman itu tentang menasehati dengan santun, Bu. Ya, Al-Quran surat Luqman ayat 13-14 tentang menasehati dengan santun. Yang kedua apa lagi? Saling mengingatkan dalam adik berbuat baik melarang kemungkaran. Iya, baik ya. Berbuat baik dan melarang kemungkaran. Oke, yang ketiga apa lagi? Adab menasihat, Oke, adab nasihat apa? niat yang ikhlas, memberi Niat nasihat yang dengan baik, ikhlas. Oke. Tidak Memberi nasihat dengan dengan tidak baik. memaksa. Oke, kemudian hikmah nasihat. Apa hikmah nasihat? Untuk mengingatkan diri sendiri supaya terjaga dari lingkungan kemaksiatan. Kemudian mendapatkan balasan dari Allah di dunia dan di akhirat. Oke, baik Ananda semua. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih Ibu ucapkan. Sebelum Ibu tutup, mari kita baca dulu doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.